Jabrak. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Aditya Barhan, Astri, Aldi Pramana, Anggun Sapitri, Diki Kurniawan, Enci, Pandi, M. Rafli, M. Daniel, Mardia Sapitri, M. Saiful, Noni Puji Lestari, Nur Laili, Oli, Erdela, Stefani, Taufik Hidayat, Puji, Wandi, Yeka. Alhamdulillah, tidak ada satu karena izin. Baiklah anak-anak, Ibu lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang peluang usaha, di mana kompetensi dasarnya adalah menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Kompetensi yang 4.2-nya menentukan peluang usaha produk barang dan jasa. Indikator: peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian dan ciri-ciri peluang usaha. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis peluang usaha. Materi 1. Pengertian peluang usaha. 2. Ciri-ciri peluang usaha. 3. Jenis-jenis peluang usaha. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran ini dengan menggunakan pendekatan saintifik dan kontekstual, model problem basic learning, peserta didik mampu menjelaskan pengertian peluang usaha, menganalisis ciri-ciri peluang usaha, dan menganalisis jenis-jenis peluang usaha. Persepsi. Ibu semuanya, sebelum Ibu lanjutkan ke materi yang berikut ini, Ibu ingin bertanya dulu materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa itu wirausaha? Silakan. Ya, oke. Puji, silakan berdiri situ. Wirausaha. Jadi wirausaha adalah seseorang yang membuat produk dan menentukan cara produksi serta membuat produk baru untuk memperluas suatu usaha serta pemasarannya. Ya, oke. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Wirausaha. Atau siapa ingat ada sekitar anak ibu wirausaha apa saja? Contohnya boleh? Contohnya seperti bude kantin, warung-warung toko kelontong, dan sebagainya. Oke, bagus. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembelajaran berikut ini, peluang usaha. Namun sebelum Ibu melanjutkan materinya, anak ibu semua sudah pernah dengar kata-kata peluang usaha? Kira-kira apa ya peluang usaha? Siapa kira-kira bisa? Puji lagi, yang lain? Oke, lanjut Puji. Peluang usaha itu apa nak? Peluang usaha itu adalah yang pertama, peluang adalah kesempatan, sedangkan usaha adalah keinginan yang diwujudkan seseorang. Jadi peluang usaha itu bisa dibagikan menjadi kesempatan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Oke, yang lain silakan. Silakan. Ya, Mardia, berdiri Mardia. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang ada dan bisa dimanfaatkan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi seseorang atau wirausaha. Ya, bagus, mantap. Ada yang menambahkan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Baiklah, perhatikan PPT berikut ini.
tujuan, biasanya yaitu keuntungan. Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, ciri-ciri peluang usaha potensial. 1. Memiliki nilai jual tinggi. 2. Sesuai permintaan masyarakat. 3. Faktor risiko kecil. 4. Jenis usaha bersifat evergreen. Berikutnya, kelima, bertahan lama. Keenam, ketersediaan produk mudah. Ketujuh, memiliki kelayakan usaha. Kedelapan, selalu mengembangkan usaha bisnis dengan kreativitas. 9. Usaha orisinil. 10. Mudah menyesuaikan diri. Berikutnya, jenis peluang usaha itu ada 2 jenis, yaitu 1. Jenis produk barang. Yang kedua, jenis produk jasa. Kita bahas dulu pertama, peluang usaha produk barang, di mana barang itu adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang yang bisa diperjualbelikan. Ciri-cirinya, produknya ada wujudnya nampak, produk dapat dimiliki, dijual kembali, produk dapat disimpan, dipegang, produk dapat diangkut, produksi dan konsumsi terpisah, penjualan dan produksi terpisah, mutu dapat diukur dengan mudah, otomatisasi mudah, produk menghasilkan penerimaan. Yang kedua, peluang usaha jasa. Jasa adalah aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain yang menggunakan dan menikmatinya. Ciri-cirinya, jasa itu tidak ada wujudnya, tidak nampak, tidak mempunyai standar, tidak tahan lama, tidak dapat dipisahkan. Seperti jasa transportasi, laundry, bengkel, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Ibu putar videonya. Perhatikan video berikut. Ada masalah pada suara. Silakan diperhatikan jalan. Ciri-ciri peluang usaha yang baik. Kebetulan saran bermasalah.
dengan Android. Ketiga, sesuai minat. Yang keempat, tingkat kelayakan usaha teruji. Yang kelima, bersifat ide kreatif. Yang keenam, ada keyakinan untuk mewujudkan. Yang tujuh, ada rasa senang saat menjalankan. Oke. Next. Nah, peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memiliki keunggulan bersaing. Yang ketiga, tidak bersifat sementara, artinya berkelanjutan. Yang keempat, ada nilai terukur, bisa berupa uang atau peluang kerjasama. Yang kelima, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Next. Nah, untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang berusaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya, pertama, kita harus yakin dan optimis. Kedua, mau menerima ide atau gagasan baru. Yang ketiga, semangat kerja yang tinggi. Yang keempat, memiliki komunikasi yang baik. Yang kelima, mampu bertanya terhadap diri sendiri, apa yang harus saya kerjakan, apa target ini, dan lain sebagainya. Yang keenam, mau mendengarkan kritik dan saran dari orang lain. Next, secara umum, tujuan analisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh sebab itu, seorang berusaha harus cermat, yakin, dan berani. Adapun tujuan dari analisis peluang usaha yaitu untuk menemukan peluang usaha, potensi usaha, dan juga mengetahui besar potensi usaha yang tersedia. Yang keempat, untuk mengetahui berapa lama usaha bertahan. Next. Nah, ini. Selanjutnya, kita mulai menganalisis produk barang. Nah, produk yang berupa barang dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, karakteristik atau sifat, dan tujuan pemakaian. Satu, berdasarkan tingkatan atau levelnya. Produk barang dapat dikelompokkan menjadi satu, produk inti, yaitu manfaat atau jasa inti yang diberikan produk barang tersebut. Yang kedua, wujud produk, yaitu karakteristik yang dimiliki produk yang berupa bentuknya, corak atau ciri khasnya, merek dan kemasannya. Yang ketiga, produk tambahan yang disempurnakan atau extend produk, yaitu menggambarkan kelengkapan atau penyempurnaan dari produk ini. Next. Nah, berdasarkan karakternya, produk barang dapat dikelompokkan menjadi satu, barang tahan lama. Biasanya berkali-kali pakai, contohnya ember, gayung, dan sebagainya. Barang tidak tahan lama yaitu barang berwujud biasanya dikonsumsi hanya satu kali, itu berupa makanan. Yang ketiga ialah pelayanan atau jasa, yaitu kegiatan manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dibeli. Next. Nah, selanjutnya ya. Nah, berdasarkan pemakaiannya, produk barang dapat dikelompokkan menjadi satu, barang konsumsi, yaitu barang yang digunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dan tidak untuk dikomersilkan, jadi tidak untuk dijual lagi. Yang kedua, barang industri, yaitu industrial goods, yaitu barang yang diproduksi untuk membuat barang lain atau menjalankan suatu organisasi dari suatu bisnis, yaitu untuk dijual kembali. Next. Nah, ini sekarang menganalisis produk jasa. Jasa adalah produk tidak dapat dilihat, tapi hanya bisa dirasakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam bidang usaha jasa itu satu, ketika tokonya ada, ya, buatlah lebih mencolok, menarik, dan dapat dibaca dari kejauhan. Yang kedua, bisa melibatkan pamflet atau spanduk. Yang ketiga, bisa mengadakan demonstrasi atau praktek, ya, cara pembuatan sehingga menarik. Bisa juga dengan harga diskon. Yang terakhir ya, mempromosikan jasa melalui alat-alat promosi yang tetap. Next. Nah, ini faktor-faktor penyebab keberhasilan berusaha. Yang pertama, kita harus yakin bahwa usaha kita dapat terlaksana. Yang kedua, menerima gagasan baru di dalam dunia usaha. Yang ketiga, senantiasa mengevaluasi diri. Yang keempat, mendengarkan saran-saran dari orang lain. Dan yang kelima, semangat silaturahmi dan bergaul. Ya, gitu. Adapun selanjutnya ya, kalau penyebab kegagalan usaha, yang pertama, memperluas usaha berlebihan, artinya keseimbangan modal dan pengeluaran tidak diperhatikan. Rencana keuangan yang buruk,
lokasi usaha yang tidak strategis. Yang keempat, pembelanjaan begitu besar. Yang kelima, meremehkan waktu dedikasi dalam memulai usaha. Yang keenam, gagal mengendalikan aspek utama, ya misalkan ganti-ganti bisnis kita di bidang komputer tapi prakteknya adalah bidang lain, itu juga bisa mempengaruhi. Memulai perluasan usaha yang belum siap. Dan kedelapan, meremehkan kebutuhan usaha. Nah, itu saja penting teman-teman, sahabat Pratus, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, share, subscribe. Yang mau PowerPoint ini boleh silakan tinggalkan alamat emailnya di kolom komentar ya. Nanti saya kirim PowerPoint-nya bagi yang ingin ya, yang ingin PowerPoint ini secara gratis. Cantumkan alamat emailnya di kolom komentar dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu semuanya, berdasarkan PowerPoint yang Ibu tayangkan dan video yang sudah Ibu perhatikan, sekarang silakan berkelompok, kerjakan tugas kelompoknya berdasarkan pembagian masing-masing. Kelompok 1 dan 3, pengertian dan ciri-ciri peluang usaha. Kelompok 2 dan 4, jenis-jenis peluang usaha. Silakan berkelompok. Silakan kerjakan di KPP ini ya.
Betul, baca.
Contoh ya, untuk menghasilkan penerimaan anak itu dapat dipermudah. Contoh. Sudah ada yang selesai? Tidak, Bu. Masih ada waktu.
Sudah ada yang selesai? Ya, tinggal satu kelompok lagi, kita tunggu berapa menit lagi. Sudah kelompok 4? Ayo. Sudah, kita mulai lagi presentasinya. Dikasih tahu ya. Kelompok 3 sudah? Oke. Dan beberapa menit lagi. Baiklah, waktu diskusi sudah habis. Kita masuk ke sesi presentasi. Sekarang kira-kira kelompok berapa yang mau tampil? Oh ya, silakan. Silakan presentasikan hasil diskusi Anda. Perhatikan kawannya mempresentasikan hasil kerjanya. Dan silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ade Irma Suryani selaku guru mata pembelajaran serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai peluang usaha. Namun sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Wandi. Saya Rani Puji Lestari. Nama saya Sri Purnawati. Nama saya Aditya Farhan Sanjaya. Nama saya Irfan Hendrianto. Itulah kami dari kelompok 1. Baik, kita langsung saja masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh penyaji kepada penyaji kami. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Baik, saya di sini berdiri akan menyampaikan materi mengenai peluang usaha. Yang pertama yaitu pengertian peluang usaha. Nah, pengertian kata peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dengan artinya adalah kesempatan. Sedangkan usaha artinya adalah suatu upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan seperti keuntungan, uang, ataupun kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimilikinya. Nah, adapun ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Yang pertama yaitu memiliki nilai jual tinggi. Nah, ciri peluang usaha yang baik pertama adalah memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, dalam skala besar, kita pasti sudah tahu, tidak asing lagi dengan barang-barang yang berharga mahal, karena memiliki bahan yang digunakan memanglah berkualitas. Nah, contoh sederhananya itu barang-barang tas bermerek atau branded, di mana harganya bisa seharga dengan mobil mewah. Lanjut, ciri-ciri yang kedua yaitu sesuai permintaan masyarakat. Nah, peluang usaha yang baik juga dapat ditandai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.
di mana produk, barang, atau jasa banyak dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Contoh sederhananya adalah kebutuhan sayur-mayur ataupun kebutuhan sumber pangan, di mana semua orang jelas pasti akan mencari dan membutuhkan kebutuhan tersebut. Ciri-ciri yang ketiga yaitu faktor resiko kecil. Nah, ciri peluang usaha baik adalah memiliki tingkat resiko kecil. Nah, hal ini untuk menghindari terjadinya kerugian yang besar. Itulah betapa pentingnya kita harus mencari jenis usaha yang memiliki resiko kecil. Lanjut, ciri-ciri yang keempat yaitu jenis usaha bersifat evergreen. Maksud dari evergreen ini adalah usaha yang tidak bersifat musiman. Misalnya adalah jenis usaha jualan kembang api, di mana hanya dibutuhkan musiman saja atau hanya laris di hari-hari tertentu. Ciri yang kelima yaitu bertahan lama. Ide usaha yang memiliki resiko kecil adalah usaha yang tidak memiliki kadaluarsa atau batas waktu atau dapat kita katakan bertahan lama. Ciri-ciri yang keenam, ketersediaan produk mudah. Jika usaha bisnis yang akan kita jalankan mengambil produk di pabrik atau supplier, atau kita tidak menyediakan produk secara mandiri, maka kita pastikan terlebih dahulu jika produk yang kita akan ambil tersebut selalu ada dan berkelanjutan atau ada secara terus-menerus. Yang ketujuh yaitu memiliki kelayakan usaha. Ciri peluang usaha yang baik lainnya adalah memiliki kelayakan usaha, di mana kelayakan usaha ini akan mempengaruhi minat dan daya tarik bagi konsumen tersebut. Yang kedelapan yaitu selalu mengembangkan usaha bisnis dengan kreativitas. Menjalankan sebuah bisnis tidak sekedar mengejar target omset saja, namun omset akan mengikuti jika disertai dengan pemasaran dan marketing yang kreatif. Ciri-ciri yang ke-9 yaitu usaha orisinil. Nah, ciri peluang usaha yang baik adalah orisinil. Jadi usaha yang akan kita jalankan atau yang kita dirikan itu harus berdasarkan ide yang orisinil, asli atau tidak menjiplak dari ide peluang usaha orang lain. Nah, adapun ciri-ciri yang terakhir yaitu mudah menyesuaikan diri. Tidak dapat kita pungkiri jika peluang usaha yang baik adalah usaha yang memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri, terutama bagi pelaku usaha pemula, di mana terkadang mereka masih kesulitan dalam menyesuaikan pasar atau menyesuaikan persaingan yang ada di sekitar mereka. Nah, itulah tadi lebih dan kurang materi yang bisa saya sampaikan mengenai peluang usaha. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Misi yang telah menyampaikan materi. Lanjut kita masuki sesi tanya jawab. Inilah tadi penyajian materi dari kelompok 1. Bagi yang ingin bertanya silakan tanyakan di kelompok 1. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda, saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan dari saya yaitu bagaimana cara memperkecil risiko suatu usaha? Bagaimana cara memperkecil risiko suatu usaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bertanya. Jadi kami untuk menjawab pertanyaan. Demikian sesi pertama pertanyaannya ditutup. Nanti dilanjutkan sesi kedua kalau kelompok 1 mengizinkan.
dijawab kalau memang sudah ada yang selesai. Izin menjawab. Saya di Jabaran Sanjaya akan menjawab dari pertanyaan Afifah dari kelompok 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ciri-ciri peluang usaha yang bersifat evergreen dan berikan contoh. Jawabannya, jenis usaha bersifat evergreen atau usaha yang tidak bersifat musiman. Artinya adalah jenis usaha yang pasar atau marketnya selalu ada karena jenis usaha tersebut tidak ada habisnya. Keberadaannya selalu dibutuhkan, produknya diburu hingga sepanjang masa. Contoh usaha yang banyak dibutuhkan oleh manusia, misalnya kebutuhan pokok atau kebutuhan primer seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan usaha yang bersifat musiman jangan dijadikan tumpuan. Namun jika kamu ingin tetap melakukannya sebagai usaha tambahan, boleh-boleh saja. Contoh peluang usaha yang musiman. 1. Kembang api. Usaha kembang api ini hanya laris di musiman dan hari-hari tertentu saja, misalnya tahun baru dan lebaran Idul Fitri. 2. Buah-buahan musiman seperti durian, matoa, dan rambutan. 3. Penjualan bendera dan umbul-umbul yang hanya ada di bulan Agustus, 17 Agustus. Sekian yang bisa saya jawab. Ingin menambahkan atau kelompok yang bertanya sudah buat? Ada yang menambahkan? Kelompok 2, silakan. Tentang pengertian produk peluang usaha evergreen. Ada di sana kelompok 4 ada yang menambahkan? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalau sudah ada jawabannya, silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Stefani dari kelompok 4, yaitu jelaskan peluang usaha yang bertahan lama. Jawabannya, artinya usaha yang dijalankan memiliki produk yang tahan lama, memudahkan kita lebih santai dalam menjual karena tidak terburu-buru dengan waktu kadaluarsa, misalnya jualan baju, jualan perabotan rumah tangga, atau berjualan alat tulis dijamin tingkat kegagalan atau tingkat kerugian kecil dibandingkan memilih usaha makanan yang sifatnya mudah basi. Ide usaha yang memiliki risiko kecil adalah usaha yang tidak memiliki kadaluarsa atau batas waktu atau dapat dikatakan tahan lama. Sekian dari saya jawabannya. Kelompok lain silakan ditambahkan apa yang dimaksud dengan peluang usaha yang bertahan lama, produk yang tahan lama. Apa silakan? Kelompok 2 ada yang menambahkan? Ya. Pengertiannya boleh contohnya di sana di belakang. Ada yang menambahkan? Silakan, pendapatnya. Atau kelompok penyaji ditambahkan? Atau kelompok yang bertanya sudah buat? Yang bertanya tadi sudah mengerti apa yang Sudah mengerti? Satu dari Stefani? Ya, Budi ingin menambahkan? Pertanyaan pertanyaannya jelaskan peluang usaha yang bertahan lama. Nah, jadi contoh peluang usaha yang tahan lama itu contohnya dalam
pembuatan nugget. Jadi dilakukan dalam proses, yaitu proses massal. Jadi proses massal itu adalah dilakukan secara berulang-ulang, secara dalam jumlahnya banyak, sehingga dikatakan dalam proses peluang usaha yang tahan lama. Salah satunya itu pembuatan nugget yang dikemas dalam pembuatan kemasan yang bisa bertahan lama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Tapi di sini yang dimaksud tahan lama itu yang tidak ada kadaluarsanya, itu seperti bahan-bahan yang kabel, kabel atau seperti kursi, meja, buku, pakaian atau papan sandang papan seperti pakaian, meja, ataupun alat parabon rumah tangga dan alat di sekolah yang tidak mengurangi expired atau kadaluarsa. Baik, terima kasih kepada yang sudah menambahkan. Kelompok lain ada yang ingin menambahkan lagi? Ya. Ya, terima kasih kelompok 2 yang telah menambahkan. Bagus sekali jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Ya, silakan. Baik, saya Malik Lestari. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu uji. Di mana dalam pertanyaan sebutkan pendekatan apa saja yang dapat dilakukan dalam menentukan peluang usaha. Nah, peluang usaha dapat ditemukan melalui dua sisi pendekatan. Pertama dengan pendekatan permintaan dan kedua dengan pendekatan penawaran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan satu sisi yaitu di mana peluang usaha ditemukan melalui pendekatan permintaan. Nah, artinya melalui pendekatan permintaan ini banyak peluang yang bersumber dari adanya kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi kita mencari peluang di mana di situ usaha kita bisa yang sangat-sangat dicari atau dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Cukup sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang ada yang bisa menambahkan jika dari kami kurang. Apa sudah cukup jelas? Tadi pendekatan Permintaan itu yaitu artinya di mana banyak peluang usaha yang bersumber dari adanya kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi kita harus mencari peluang usaha yang benar-benar banyak dibutuhkan atau dicari oleh konsumen. Oke, kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Ya, Ada yang bisa menambahkan? Tidak masalah. atau ada yang menambahkan? Pendekatan, ya, tadi dijawab oleh kelompok lagi pendekatan permintaan. Kalau pendekatan yang lain, kalau sudah tidak ada, dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi kami tutup pertanyaan nomor 3. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Astri Purnawati akan menjawab pertanyaan dari Olin kelompok 4. Bagaimana cara memperkecil resiko usaha? Cara memperkecil resiko usaha yaitu dengan kenali sumber resiko dengan cara mengidentifikasi sebanyak mungkin sumber resiko yang menjadi ancaman, sehingga kemungkinan yang terjadi dapat diantisipasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? baik, silakan. Di sini saya akan menambahkan jawaban yang dipertanyakan, yaitu bagaimana cara memperkecil resiko usaha. Yaitu yang pertama yaitu membuat rencana. Langkah pertama untuk mengatasi resiko usaha adalah membuat rencana bisnis. Rencana tersebut harus memuat detail target yang ingin dicapai, baik dari segi operasional, keuangan, atau pemasaran. Dengan begitu memudahkan Anda untuk menjalankan bisnis dan mengevaluasi apa yang telah tercapai. Yang kedua yaitu membuat perencanaan manajemen resiko.
Pada umumnya, rencana bisnis akan lebih dijalankan dengan perencanaan manajemen risiko usaha yang matang. Dengan membuat perencanaan manajemen risiko yang tepat sasaran akan berpengaruh terhadap penjualan secara signifikan. Misalnya saja, menjalankan bisnis yang memproduksi barang siap pakai, artinya harus menyusun manajemen risiko apabila ditemukan produk rusak. Maka bagaimana Anda meminimalkan resiko dengan merancang metode pendistribusian barang agar tidak mudah rusak. Yang ketiga yaitu training penanganan resiko usaha. Terkait penanganan resiko usaha dan cara mengatasi resiko usaha bagi sumber daya manusia dapat meminimalisir resiko usaha. Sumber daya manusia yang telah terlatih dan terbiasa menerapkan strategi menangani resiko usaha akan lebih siap dan cepat tanggap dalam mengatasi resiko usaha yang mungkin terjadi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok juga yang sudah menambahkan. Dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan lagi? Ada yang menambahkan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Masih ada pertanyaannya? Sudah ada. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Habis. Sudah habis? Kita baca sih 4 pertanyaan saja. Jadi sudah selesai. Oh, sudah selesai. Berarti sudah selesai. Ada sesi keduanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Demikian presentasi dan jawaban dari kelompok kami. Apabila ada kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi sudah lengkap penjelasannya. Cuma Ibu ingin mengulangi lagi pendekanannya saja bahwa itu peluang usaha yang tidak bersifat musiman. Nah, jadi artinya kita melakukan peluang usaha itu jangan terfokus hanya pada yang musiman saja. Yang musiman itu bisa menjadi usaha tambahan, gitu, sampingan, samping yang utama. Karena dia suatu saat musimnya habis, tentu usahanya tidak akan berjalan. Makanya Ibu katakan tadi sebagai sampingan. Artinya di saat dia tidak musim, kita tetap fokus kepada usaha yang intinya. Ya kan? Nomor 2 tadi Stefani. Apa tadi Stefani? Peluang usaha yang bertahan lama tadi. Iya. Ibu tadi peluang usaha yang bertahan lama. Peluang itu kan kesempatan untuk mencari keuntungan tadi sudah dibahas kelompok tadi. Jadi yang bertahan lama intinya usaha yang kita jalankan itu bisa bertahan lama dia. Termasuklah salah satu cara-caranya itu dengan memproduksi massal, artinya tidak putus, sehingga peluang itu tidak habis berulang-ulang. Di antaranya juga dengan peluang usaha yang barangnya tidak terlalu cepat masa kadaluarsanya, sehingga usaha itu juga tetap bertahan ulang-ulang. Umpamanya usaha model meja kan berulang-ulang sehingga bertahan lama, sehingga tidak terlalu cepat untuk menjualnya. Seperti itu. Yang ketiga, pendekatan yang dilakukan dalam menganalisis peluang. Nah, itu salah satunya tadi seperti jalan ke kelompok
usaha itu lebih bagus kita membuka usahanya itu jika apa yang dibutuhkan itu masyarakat itu banyak yang meminta atau banyak permintaan masyarakat terhadap produk tersebut. Biasanya ya produk sembako itu pasti setiap hari pasti ada yang cari sembako pasti. Selanjutnya cara memperkecil risiko ya salah satunya kenali dulu risiko yang paling besar menyebabkan kerugian itu apa gitu. Contohnya pesaing, kalau pesaing yang menjadi yang terbesar kita harus bisa bersaing secara sehat. Dengan cara umpamanya apa? Memberikan pelayanan yang terbaik sehingga orang terkesan dengan produk kita, atau kemasannya bagus, atau apa lagi? Biasanya yang membuat kita tertarik apa? Tempatnya indah, bersih, menyenangkan dan lain-lain banyak. Sehingga persaingan itu bisa kita atasi. Ya, habis ada tadi itu pertanyaan, 4 pertanyaan. Berasa itu penjelasan dari Ibu, tambahan dari kelompok 1. Berikutnya kita lanjutkan kelompok berikutnya. Silakan, kelompok berapa yang mau tampil? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Dan kami mohon kepada teman-teman untuk mendengarkannya. Yang akan dibacakan oleh teman kami Raja Dela kepada teman kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi dari kelompok 2 yaitu jenis-jenis peluang usaha. Yang pertama, peluang usaha produk barang. Pengertian produk barang adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang bisa diperjualbelikan di pasar. Ciri-ciri dari produk barang yakni yang pertama, produk memiliki wujud seperti kursi, meja, dan lain-lain. Produk dapat dimiliki dan dijual kembali. Selanjutnya, produk dapat disimpan dan dipegang. Produk dapat diangkut. Produksi dan konsumsi terpisah. Penjualan dan produksi terpisah. Mutu dapat diukur dengan mudah. Dan produk menghasilkan penerimaan. Selanjutnya yaitu jenis barang. Yang pertama menurut sifatnya. Berdasarkan sifatnya, barang dibedakan menjadi yang pertama, barang ekonomis. Adalah barang yang untuk memperolehnya diperlukan suatu pengorbanan, baik biaya, jumlahnya yang terbatas. Contohnya saja dalam kehidupan, misalnya pakaian, makanan, dan lain-lain. Dan yang kedua, barang bebas. Merupakan barang yang dalam memperolehnya tidak dibutuhkan suatu pengorbanan karena jumlahnya yang sangat terbatas. Barang dan jasa sangat mudah didapatkan karena tersedia di alam. Contoh barangnya yaitu sinar matahari, udara, oksigen, dan lain-lain. Yang kedua, menurut fungsinya. Berdasarkan fungsinya, barang dibedakan menjadi yang pertama, barang konsumsi, yaitu barang yang siap untuk digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga disebut juga barang siap pakai.
seperti HP, televisi, tas, dan lain-lain. Yang kedua, barang produksi atau modal adalah barang yang tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan primer, namun merupakan barang yang membantu dalam proses produksi. Contohnya gedungan atau bangunan, tanah, bahan mentah atau bahan baku. Yang ketiga, barang elit. Barang elit adalah barang yang jumlahnya apabila tersedia secara berlebih justru akan menjadi bencana. Contohnya adalah air. Air sangat berguna bagi kehidupan manusia, seperti masak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Namun jika air jumlahnya berlebih, maka akan menjadi banjir yang akan meresahkan masyarakat. Yang ketiga yaitu menurut cara penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya, barang dibedakan menjadi yang pertama, barang substitusi. Dapat diartikan sebagai barang yang sifatnya saling menggantikan, sehingga saat tidak ada barang yang satu, maka bisa digantikan dengan barang lainnya. Contohnya yaitu daging sapi, daging ayam, teh dengan kopi, mobil dengan sepeda motor. Yang kedua, barang komplementer, yaitu barang yang bersifat saling melengkapi. Artinya dalam penggunaan barang tersebut harus digabungkan dengan barang lain. Contohnya antara baju dengan celana, kopi dengan gula, mobil dengan bensin, dan kompor dengan minyak tanah. Yang keempat, menurut cara pengerjaannya. Berdasarkan cara pengerjaannya, barang dibedakan menjadi yang pertama, barang mentah, yaitu barang yang dihasilkan oleh alam berupa hasil pertanian ataupun perkebunan. Contohnya padi, jagung, biji kopi, dan sebagainya. Dan yang kedua, barang setengah jadi, yaitu barang yang sedang dalam proses produksi sehingga belum bisa langsung dikonsumsi. Contohnya bubuk kopi, kain, tepung, beras, dan lain-lain. Dan yang ketiga, barang jadi, barang yang telah selesai mengalami proses produksi sehingga langsung dapat dikonsumsi. Misalnya sayur sop, sepatu, nasi, tas, roti, pakaian, dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja materi dari kelompok 2 dan akan saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan atas sekian hasil presentasi kami, sekiranya teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Dan silakan ajukan pertanyaannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emrafli dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan, yaitu jelaskan dan sebutkan contoh barang elit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Wandi dari kelompok 1. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Jelaskan dan berikan contoh barang komplementer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Sebutkan jenis barang berdasarkan sifatnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Apa udah cukup? Udah. Sesi kedua, ini kelompok 1 ada yang bertanya lagi. Kasih dia kan apa sesi kedua? Ini ada juga mau tanya lagi. Udah. Kalau masih ada kita sambung sesi kedua. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu teman kami Rafli. Pertanyaannya yaitu jelaskan dan sebutkan barang ilit. Barang ilit merupakan barang yang jumlahnya apabila tersedia secara berlebih justru akan menjadi bencana. Ada salah satu contohnya, yaitu ada 2, saya berikan contoh di sini. Yang pertama yaitu air dan api. Jadi air merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dan sangat digunakan. Contohnya seperti memasak, mandi, dan mencuci dan lain-lainnya. Jadi air ini sangat berfungsi bagi manusia. Tapi jika berlebihan air ini bisa mengakibatkan yang adanya banjir. Yang kedua yaitu api. Api juga sangat berguna bagi kehidupan manusia, yaitu contohnya bisa berfungsi seperti memasak, bahkan bisa digunakan untuk menerangi dalam suatu alat penerangan yang digunakan dalam suatu masyarakat. Jadi api ini jika berlebihan bisa mengakibatkan bencana. Salah satu contohnya yaitu kebakaran di dalam hutan atau dan lain-lainnya. Sekian dan terima kasih. Jika kurang dari jawaban kami boleh dipertanyakan. Dari mana kelompok yang bertanya? Puas? Ya, atau kelompok lain ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Oh, kalau bertanya belum lagi? Belum enggak, masih kedua. Yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Enggak, Bu. Nah, tidak ada. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Wandi. Jelaskan dan beri contoh barang komplementer. Barang komplementer merupakan barang yang bersifat saling melengkapi. Artinya dalam penggunaan barang tersebut harus digabungkan dengan barang lain. Contohnya hubungan saling melengkapi antara baju dan celana, kopi dengan gula, mobil dengan bensin, dan kompor dengan minyak tanah. Sekian, ada ini ditambahkan. Ada yang menambahkan? Cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Diki.
Sebutkan jenis barang berdasarkan sifatnya. 1. Barang ekonomis. Barang ekonomis merupakan barang yang untuk memperolehnya diperlukan suatu pengorbanan. Contohnya pakaian, makanan, dan lain-lain. 2. Barang bebas. Barang bebas merupakan barang yang dalam memperolehnya tidak dibutuhkan suatu pengorbanan. Barang dan jasa sangat mudah didapat karena tersedia di alam, contohnya sinar matahari dan udara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana buat? Jadi yang kedua, jawabannya barang bebas. Ada yang menambahkan? Barang menurut sifatnya ada barang ekonomis dan barang bebas namanya. Ada yang menambahkan? Barang yang dapat memperolehnya tidak dibutuhkan suatu pengorbanan. Kalau barang bebas itu adalah barang yang jumlahnya tidak terbatas dan bisa didapatkan dengan mudah tanpa perlu melaksanakan pengorbanan yang berat. Merupakan barang yang jumlahnya tidak terbatas dan bisa didapatkan dengan mudah tanpa perlu melaksanakan pengorbanan yang berat. Terima kasih tambahannya dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 4? Jelas. Kedua ada yang ingin bertanya? Pak. Barang ini adalah barang yang berasal dari alam, seperti air, api, sinar matahari, udara, dan oksigen. Nah, apakah barang ini bisa dijual? Silakan didiskusikan. Masih ada dari kelompok 2, masih ada dibatasi berapa nih yang sesi kedua? Dua aja? Hah? Dua. Oke, lanjut 2. Notulen silakan dicatat. Baik, pertanyaannya, jelaskan ciri-ciri jasa tidak tahan lama. Ini jasa tidak tahan lama. Jelaskan jasa Jasa tidak tahan lama. Izinkan saya untuk menjawab dari pertanyaan Adit ya. apakah barang ini bisa dijual? Iya, menurut kelompok ini apakah bisa dijual? Di sini barang ilit tidak bisa dijual karena barang ilit ini adalah berasal dari alam yang berlangsung dengan kehidupan manusia. Jadi contohnya dari sini tadi yaitu seperti matahari, oksigen, dan udara. Jadi barang ilit ini tidak bisa dijual karena itu adalah suatu kehidupan manusia yang bisa adanya kehidupan yang ada di dalam bumi ini. Jadi barang ilit itu yaitu keberadaan barang ilit harus dijaga dan dikelola sebaik mungkin demi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi yang terpenting dalam barang ilit ini tidak diperjualbelikan. Itu yang tersedia di dalam alam. Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjutkan. Itu kelompok terjadi seperti ini. Bagaimana tanggapan ini? Puas atau tidak? Alhamdulillah, terima kasih, Puas. Betul, barang ini tidak bisa dijual? Iya. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Ada lagi dengan
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Astri. Jelaskan jasa tidak tahan lama. Jasa tidak dapat disimpan maupun digunakan ulang karena konsumsi jasa dilakukan pada saat jasa diberikan. Berbeda dengan produk barang, bisa digunakan kembali dan tahan lama. Dan bisa berikan contohnya. Contohnya jasa potong rambut dan angkutan umum. Apabila digunakan lagi maka akan mengeluarkan biaya untuk selanjutnya. Pertanyaan lagi? Kalau sudah silakan ditutup. Moderator. Sekian itulah yang dapat kami jawab. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang bisa Ibu analisa, Ibu ulangi kembali, ulas kembali. Satu tadi pertanyaannya barang ilis. Barang ilis itu adalah barang yang apabila penggunaannya berlebihan atau dalam tidak terkendali dia akan menimbulkan bencana. Tetapi kalau dia sangat dibutuhkan dalam jumlah kecil seperti air itu sangat besar nampaknya dalam hidup kita. Namun apabila dia sudah berlebihan, dia akan seperti banjir, akan menimbulkan bencana bagi banyak kehidupan. Yang kedua, barang komplementer. Barang komplementer itu adalah barang yang bisa poligami, gitu ya. Nah, kalau satu dia saja manfaatnya itu tidak seberapa, tapi apabila dia digabungkan, dia akan menghasilkan manfaat yang lebih banyak. Seperti kalau sepeda motor dengan bensin, dengan pertalite. Kalau sepeda motor tanpa bensin mungkin dia tidak akan besar manfaatnya, tidak bisa berjalan. Yang ketiga, barang berdasarkan sifatnya adalah barang ekonomis. Barang ekonomis itu artinya apabila kita membutuhkannya, kita mengeluarkan pengorbanan dalam bentuk mungkin bisa uang, bisa secara bebas. Berbeda dengan yang kedua, barang bebas artinya barang yang bisa kita dapatkan secara bebas di alam dan jumlahnya banyak tersedia oleh alam. Yang berikutnya kita ke barang ilis tadi itu. Kalau menyikapi dari pengertiannya, barang ilis itu bisa dijual. Oksigen umpamanya. Ya, tapi bebas dalam bentuk yang lain. Kalau oksigen dibebas, ini kawasan saya beli, tak bisa. Tetapi dikemas dengan sesuatu yang lain, oksigen untuk kesehatan itu bisa dijualkan malahan lebih mahal. Selanjutnya ciri jasa tidak bertahan lama, artinya seperti berbeda dengan barang. Kalau barang meja kita beli bisa kita pergunakan lagi, artinya barang itu bisa tahan lama. Sementara kalau jasa dia tidak tahan lama. Apabila potong rambut saat itu jasanya saya itu bayar. Jika ada tertinggal sedikit, ulang lagi besoknya atau kapan lagi 2 hari kemudian akan dibayar lagi. Kemarin salah nih, balik lagi ulang, bayar lagi. Artinya tidak tahan lama, bisa dipergunakan ulang. Atau angkutan umum umpamanya hari ini naik keringat bayar 10.000, besok
bayar lagi. Walaupun ada di tulisannya di situ, hari ini bayar, besok gratis. Besok naik kita lagi, hari ini bayar, besok gratis. Ya kan? Naik lagi besok, hari ini bayar, besok gratis. Besok lagi, dan selanjutnya. Artinya, besok itu memang tidak tahan lama. Setiap kita memanfaatkannya akan membutuhkan pengorbanan kembali. Jadi itulah hasil diskusinya, dapat kita simpulkan. Kita tarik kesimpulan bersama-sama. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari materi tadi? Bahwa kira-kira apa? Satu, Peluang usaha ada dua jenis, yaitu peluang usaha produk barang dan peluang usaha produk jasa. peluang usaha itu yang kita pelajari ada dua jenis, peluang produk jasa dan peluang produk barang. Peluang produk barang dan produk jasa, ya. Itu yang kita pelajari. Selanjutnya apa lagi? Kira-kira? Merupakan produk yang memiliki wujud, dapat dilihat, diraba dan dibawa atau dimiliki. Sedangkan produk jasa hanya dapat dirasakan saat menggunakan pelayanan saja. Ya, barang itu dapat dilihat, diraba, dibawa, dirasakan. Sedangkan jasa hanya bisa dirasakan pada saat penggunaannya saja. Gitu. Ketiga ada lagi, peluang usaha itu banyak ada di sekitar kita, tergantung kita menyikapinya, apakah kita ambil kesempatan itu atau tidak. Ibu rasa sekian diskusi kita hari ini. Ibu akan mengambil nilai kembali ke tempat masing-masing. Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman anak ibu semuanya tentang materi yang kita bahas. Silakan duduk kembali ke tempat yang masing-masing. Ini HP siapa ini? Saya. Dikirim sana. Silakan soalnya nomor 1. Silakan catat soalnya nomor 1. Ya, silakan. Ada lagi kertasnya? Ya, Bu. Hah? Ada lagi? Berapa lagi? Ayo. Nomor 1, jelaskan pengertian peluang. Nomor 2, sebutkan contoh peluang usaha produk barang yang ada di sekitar Anda. Peluang usaha produk barang yang ada di sekitar Anda. Contoh peluang usaha produk barang yang ada di sekitar Anda. Ya. Yang ketiga, silakan di sekitar. Seperti yang di Jakarta. Nomor 3, sebutkan ciri-ciri jasa. Sebutkan ciri-ciri jasa. Terakhir, sudah semua? Ya, Bu. Sebutkan contoh usaha jasa. Silakan dijawab, Ibu kasih waktu kurang 5 menit. Silakan pengertian peluang usaha. Tidak ada di HP, tidak ada di buku, tidak ada yang tetangga. Usaha itu apa? Rapli, tidak ada nih. Apa yang
Besoknya tidak Waktu masih ada, tapi jika ada yang sudah selesai, silakan kumpul. Masih ada waktu, silakan. Silakan. Ibu hitung mundur. 10, 9, 8, 6, 4, 3, 2, sudah selesai semuanya? Satu. Alhamdulillah. Silakan, demikianlah anak semuanya pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf, dan silakan ketua kelas kita tutup dengan Siap, gerak. Udah mulai. Selesai. Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.